Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi di akhir zaman seperti sekarang ini. Sebutlah namanya Fulan. Fulan bukan nama yang sebenarnya. Dia adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya di Jawa Timur. Fulan mendapati mimpi tentang pemberitahuan makom atau kedudukan spiritual yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mimpi itu, Fulan bersama temannya, seorang laki-laki yang di dalam kehidupan nyatanya, teman laki-laki si Fulan itu adalah teman semasa kuliahnya. Satu jurusan, namun di dalam kehidupan nyata, temannya si Fulan itu menjadi orang yang terkenal, orang yang pintar, orang yang selalu dipilih dari tahun ke tahun menjadi ketua tim dalam sebuah organisasi terkait dengan profesi Fulan dan temannya itu. Namun, Fulan di dalam kehidupan nyatanya seolah-olah tenggelam, tidak dikenali orang-orang yang berorganisasi di bidang profesinya itu. Namun di dalam mimpinya, posisinya terbalik. Dalam hal spiritual, justru temannya yang di dunia nyata itu terkenal oleh rekan-rekan seprofesi dan selalu terpilih menjadi orang nomor satu, yang selalu menjadi tempat rujukan bertanya oleh orang-orang yang berpendidikan di bangku sekolah terkait profesinya itu. Tapi di mimpi si Fulan tentang spiritual, tentang ketuhanan, justru Fulan yang memberikan nasihat kepada temannya itu. Di mimpi itu diperlihatkan bahwa Fulan itu memegang kamera, lagi membidik suatu objek, dan temannya itu melihat Fulan dan mendengarkan apa yang dinasihatkan si Fulan. Ketika Fulan membidik suatu objek dengan kameranya, memilih suatu titik tertentu, dan memberikan arahan kepada temannya itu bahwa posisi seperti itulah yang terbaik untuk mengambil sudut pandang objek yang sedang dibidik dengan kamera itu. Yang mana hal itu adalah sudut pandang di dalam menyikapi kehidupan. Tentunya dengan ilmu spiritual, dari sudut pandang spiritual terkait dengan ma'rifatullah. Cara memandang, cara menilai suatu kejadian di dalam kehidupan ini, yang mana penilaian tersebut tersemat ayat-ayat Allah, ilmu syariat terkait dengan panduan hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang dimaksud Fulan di dalam mimpi itu, yaitu melihat suatu suatu perkara hidup, suatu permasalahan hidup dengan sudut pandang syariat Islam, terkait dengan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana hal itu adalah sikap-sikap orang yang arif billah, orang yang telah mengenal Allah. Nah, di dalam mimpi itu teman Fulan hanya diam saja, tidak berkomentar, namun mendengarkan pendapat Fulan ketika mengajarkan pola pikir, sudut pandang perihal kamera yang sedang dibidik pada suatu objek tersebut. Nah, setelah Fulan menjelaskan perihal sudut pandang terbaik dalam suatu perkara di dalam mimpi itu, hilanglah visual temannya itu. Namun Fulan dikatakan oleh seseorang di dalam mimpi itu bahwa kamu sudah bisa menjadi hakim. Setelah mendapatkan pernyataan itu dari orang lain, kemudian Fulan terbangun dari mimpinya. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami si Fulan? Sebelum saya maknai mimpi yang dialami Fulan, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi. Terdapat di dalam surat Yusuf
ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Di dalam surah Yusuf juga terdapat banyak contoh-contoh mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami Raja Mesir di saat itu, dan yang dialami dua tawanan di dalam penjara. Di dalam surat yang lain terdapat dalil terkait mimpi pada surah As-Saffat ayat 102, Al-Anfal ayat 43, Al-Fat ayat 27. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda tentang mimpi. Mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian. Jadi mimpi orang soleh adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yang dimiliki para rasul Allah. Karena Nabi Muhammad SAW dulunya mendapati wahyu pertama kali berupa mimpi. Disabdakan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Dalil terkait mimpi juga banyak terdapat di dalam kitab para wali, seperti halnya Al-Wafa, Al-Qusairiyah, Al-Hikam, Futhul Ghaib, Riyadus Shalihin, dan yang lainnya. Anda bisa baca dalil terkait mimpi pada deskripsi di video ini. Makna mimpi yang dialami fulan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan izinnya kepada fulan boleh menjadi hakim, boleh menjadi pemutus perkara atas suatu permasalahan yang nanti akan dihadapkan kepadanya sebagai ujiannya. Fulan telah diberikan sebagian sifat kebijaksanaan, sehingga dengan itu diharapkan fulan nantinya bisa membantu orang-orang yang datang kepadanya atas suatu permasalahan yang mereka tanyakan kepada fulan, diputuskan dengan cara yang bijaksana. Nah, hal ini terkait dengan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi, di visual mimpi itu, fulan ketika memberikan arahan kepada temannya dengan memakai kamera, membidik suatu objek, memilih sudut pandang yang terbaik menurut fulan. Di mimpi itu dikatakan bahwa itulah sudut pandang terbaik. Jika begini, jika begitu. Ya, itu keterangan dalam mimpinya. Sebenarnya perkataannya banyak, cuman tidak dengan jelas perkataannya. Intinya, Allah memberikan petunjuk kepada fulan bahwa dia telah dimampukan oleh Allah dengan sifat kebijaksanaan Allah memutuskan suatu perkara yang mana nantinya menghasilkan suatu keputusan yang menyenangkan, yang bijaksana, sehingga orang yang mendapati masalah yang bertanya kepada fulan akan senang hati, tidak merasa keberatan. Mereka menerima semua dengan sepenuhnya, seperti halnya firman Allah yang tadi saya bacakan pada surah An-Nisa ayat 65. Nah, ini terkait dengan ketauladanan yang dimiliki Nabi, suri tauladan yang baik, seperti halnya firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad ketika memberikan suatu jawaban, suatu keputusan atas pertanyaan-pertanyaan umat beliau, itu selalu menyesuaikan dengan makom orang yang bertanya, menyesuaikan dengan kemampuan orang yang bertanya. Nah, itulah cara yang bijaksana. Sehingga keputusan yang beliau lakukan itu mampu dicerna dan bisa diamalkan oleh orang yang menanyakan perihal tersebut. Begitu juga fulan boleh dijadikan hakim, itu nantinya akan seperti itu, walaupun tidak sama seperti Nabi, dengan kadar yang berbeda. Nah, itulah makna mimpi yang dialami fulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.